Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ashadi Budi. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu telinga, hidung, tenggorok, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube, channel YouTube saya. Pertama-tama dari Bapak GA dulu, nggak sih. Dok, saya menderita OMSK tipe bahaya dengan kolesteatom. Sudah sampai dengan pemeriksaan akhir dan kata pihak dokternya akan dihubungi untuk operasi. Sudah 2 bulan saya belum ada panggilan. Apakah karena saya pengguna BPJS maka nggak dapat panggilan? Oke, baik. Saya harus pelan-pelan jawab ini. Pertama-tama, kenyataan yang ada di lapangan dibandingkan dengan apa yang pasien hadapi. Saya dengan sadar mengerti kalau pasien pasti maunya buru-buru. Namun banyak rumah sakit, termasuk rumah sakit saya sendiri, yang memang rumah sakit ini rumah sakit BPJS, tentu mengalami overload pasien, sedangkan yang operasi dokternya yaitu itu aja, saya lagi, atau misalnya dalam satu rumah sakit yang mampu operasi gendang telinga nggak banyak, otomatis dokternya ya itu lagi. Maka dari itu cukup sering pasien jadinya terhambat. Saya nggak tahu untuk dokter lain, cuman saya menginformasikan di rumah sakit saya sendiri. Antrian operasi saya yang masih belum dioperasi itu sekitar 80-90 orang, sedangkan misalnya hari ini masuk, mungkin saya kalau untuk yang tipe-tipe bahaya mungkin bisa saya akan operasi dalam kurun waktu sekitar 3 bulanan lagi, sedangkan untuk pasien-pasien yang tipe aman, yang congek yang bukan tipe berbahaya, umumnya akan dioperasi antara 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kenapa selama itu? Ya sekali lagi karena mohon maaf, karena memang pasiennya banyak sekali, sedangkan yang mengoperasi dalam satu rumah sakit ini cuma saya sendirian. Artinya memang tentu akan ada antrian operasi. Kalau misalnya Bapak bersedia membayar pun di rumah sakit itu, biarpun bukan BPJS ya Pak, di rumah sakit itu pun saya tetap aja akan ada antrian lama. Jadi bukan karena BPJS-nya, tapi karena saya di rumah sakit yang BPJS itu memang memiliki antrian operasi sekian banyak gitu, jadi makanya susah sekali. Nah, tapi kalau misalnya Bapak mau ketemu saya di tempat-tempat rumah sakit lain yang non BPJS, tentu antrian operasinya tidak ada. Artinya kalau misalnya Bapak mau operasi minggu depan atau beberapa hari lagi pun biasanya nggak terlalu sulit gitu. Jadi mohon pengertiannya jika teman-teman masih mempercayakan saya untuk mengoperasi, mungkin mohon sabar. Tapi jika mungkin terburu-buru atas satu dan lain hal, mungkin bisa mencari rumah sakit yang antrian operasinya lebih pendek. Di mana ya saya sendiri juga kurang tahu, tapi yang mungkin harus cari satu persatu atau tanya dari teman ke teman yang mana yang lebih cepat. Tapi sepahaman saya memang antrian operasi itu cukup panjang, jadi mohon pengertiannya. Baik, dengan Bapak Kakak Al, ini waktu itu juga pernah bertanya, Dok, saya sudah operasi gendang telinga, tapi tidak ada sayatan melalui saluran telinga langsung. Lalu, karena memiliki alergi lendir, sering keluar melalui tenggorok, cuma kalau lagi kambuh,
sering sakit kepala sebelah kiri dekat telinga yang dioperasi. Apakah sakit kepala saya karena alergi atau bukan ya dok? Oke, umumnya tidak Pak. Artinya kalau misalnya karena alergi, umumnya Bapak tentu akan ingusan, pilek-pilek, meler-meler, dan lain-lain, bersin-bersin. Apakah bisa mempengaruhi ke pasca operasi telinga? Tentu bisa. Tapi kalau pertanyaannya apakah saya sakit kepala karena alergi, ya belum tentu, harus dicek satu persatu. Oke, lanjut ke Ifitna PYK. Apakah siap operasi tinnitusnya bisa hilang? Tidak berhubungan pertanyaannya. Jadi operasi gendang telinga itu bukan untuk menghilangkan tinnitus, tapi operasi gendang telinga dilakukan untuk menambal gendang telinga. Jadi apakah operasi tinnitusnya hilang? Tidak hilang tinnitusnya. Kalau memang ada tinnitus karena misalnya kerusakan saraf pendengaran, ya tentu tetap akan seperti itu. Oke, lanjut. Ada Bapak Rudi Darmawan mau sharing pengalaman. Tanggal 30 Juli 2022, Pak Rudi ini liburan ke Pulau Pahawang. Di sana kecelakaan saat bermain banana boat. Oh, oke. Ini oke. Jadi saya rasa ini panjang sekali ya. Jadi ya prinsipnya gini, mengenai operasi kecelakaan, misalnya menaik banana boat, apakah bisa memecahkan gendang telinga? Ya bisa. Jadi bagaimana cara mekanisme pecahnya? Jadi misalnya ini liang telinga itu ada hentaman dari luar secara kuat, otomatis ini bisa pecah di saluran telinga itu. Maka dari itu harus lebih hati-hati jika berenang. Cukup banyak saya mendapat pasien yang lompat ke kolam renang, entah mungkin dilempar temannya ke atau seperti Pak Rudi karena banana boat, bisa mengalami pecah gendang telinga. Dan setelah pecah, memang solusinya jika tidak berhasil nutup sendiri, tentu solusinya adalah operasi. Nah, sampai kapan kita nunggu? Umumnya sih sekitar jika gendang telinga lebih dari 2 bulan ini tidak bisa menetap, tidak bisa menutup sendiri, umumnya dia kita sebut bocor yang menetap. Jika bocor menetap, ya otomatis tidak akan bisa recover sendiri dan umumnya harus operasi. Oke, baik, kita lanjut dengan Ibu Wati Waruwu. Ini yang kemarin kalau nggak salah. Kenapa ya dok, kalau saya dikasih kapas dalam telingaku tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi kalau saya lepas, jadi waktu kapasnya ditaruh dalam telinga, katanya dia bisa dengar dengan jelas, tapi waktu kapasnya dilepas, pendengarannya menurun banget. Jadi mestinya sih sebaliknya, tapi mungkin si kapas ini bertindak sebagai penghantar, karena prinsipnya gendang telinga kita ini sebenarnya bukan organ untuk mendengar, bukan organ pendengaran, nah tapi organ untuk menghantarkan suara. Artinya kita punya yang namanya organ pendengaran. Organ pendengaran ini namanya rumah siput. Nah, rumah siput ini adanya di dalam gendang telinga. Nah, sedangkan gendang telinga ini fungsinya menghantarkan suara ke dalam rumah siput. Jadi waktu kita terjadi kerusakan di gendang telinga, ya otomatis suara ini tidak bisa dihantarkan dengan baik. Nah, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendengar. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus, misalnya si gendang telinga ini rusak. Misalnya dalam kasus Ibu Wati dimasukkan kapas ke dalam gendang telinga. Nah, kapas ini bertindak sebagai penghantar. Nah, berarti apakah cukup? Apakah kita biarkan saja? Ya tidak. Karena
si kapas ini kan merupakan benda asing. Nah, jika dibiarkan di sana, biasanya kapas itu akan menjadi bahan untuk infeksi. Jadi media untuk infeksi. Jadi sebaiknya tidak dipakaikan kapas. Oke, baik. Sekian dulu sedikit dari saya. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Jika ada pertanyaan lagi, bisa langsung bertanya ke kolom komentar. Saya akan menjawabnya setelah ada waktu. Terima kasih.